Shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai ibadah persekutuan doa kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Setengah hari ini ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan aktivitas kami ya Tuhan untuk melaksanakan PJJ ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan untuk melaksanakan persekutuan doa kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan PD kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami semua ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, Kau bukakan pintu hati dan pikiran serta mata kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami semua bisa meresapi dan mendengar seluruh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan PD ini bisa berjalan lancar dan baik ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini marilah kita membacakan firman serta merenungkannya di dalam hati kita. Bacaan pada hari ini terdapat dalam Matius 18 ayat 21 dan 22, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-32 sampai dengan 35. Marilah kita membacanya bersama-sama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Lalu Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Lanjutkan dengan ayat ke-32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Teman-teman, dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, tentu kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita untuk terus memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mau kesalahan orang itu sangat besar, mau kesalahan itu sangat sulit diampuni, kita tetap harus memberikan pengampunan terhadap dia. Kenapa sih Bang harus kayak gitu banget? Tentu karena Tuhan Allah selalu mau untuk mengampuni dan memaafkan segala dosa dan kesalahan kita. Tentunya jika kita mau menyadari, mengakui, serta berjanji untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, pergumulan yang dialami Petrus tentu pernah kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Dan bahkan ada orang yang sering menghadapinya. Dalam menghadapi pergumulan-pergumulan seperti ini, seperti sulit untuk mengampuni, pasti ada rasa marah,
ada rasa kesal, ada rasa benci, bahkan ada rasa dendam di hati. Nah, teman-teman, semua itulah yang membuat kita semakin sulit untuk mengampuni orang itu. Nah, apa aja sih yang membuat kita sulit untuk mengampuni orang itu? Dan apa yang menyulitkan kita untuk memaafkan orang tersebut? Pertama, kita berpikir pasti orang tersebut tidak layak untuk mendapat pengampunan. Bang, dia udah keterlaluan bang, gak pantas lah ada pengampunan buat dia. Kadang kita merasa kayak gitu teman-teman. Kedua, ada rasa tidak terima jika kita diperlakukan seperti itu, lalu ada niatan dari kita untuk membalas perbuatan tersebut. Nah, itulah yang paling berbahaya. Tapi teman-teman, jika kita mengalami kesulitan untuk mengampuni, ingatlah satu hal, bahwa kesalahan kita di hadapan Tuhan sesungguhnya tidaklah terampuni. Tapi Tuhan selalu bersedia untuk mengampuni kita. Dan juga tidak adil bila kita dibebaskan dari hukuman dosa. Tapi Tuhan tetap mau menyayangi kita. Teman-teman, mengampuni ini memang bukanlah tindakan keadilan, tapi merupakan tindakan kasih dan kemurahan. Shalom teman-teman semuanya. Sebelumnya, mari kita bersyukur atas berkat yang telah diberikan oleh Tuhan terhadap kita di sepanjang hidup kita. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan kesaksian saya mengenai pengampunan. Menurut pandangan saya sendiri, pengampunan itu adalah kemampuan kita manusia untuk memaafkan sesama yang telah berbuat jahat, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan terhadap kita, dan kita dapat memaafkan mereka secara ikhlas. Dan setelah saya cari di internet, pengertian pengampunan itu sendiri adalah melepaskan seseorang dari kesalahan yang telah ia perbuat. Nah, kita sebagai anak remaja, anak-anak milenial pasti pernah mengalami pertikaian bersama teman kita atau enggak keluarga kita kan. Nah, namun dalam setiap pertikaian tersebut pasti Tuhan menghimbau kita untuk lepas dari pertikaian tersebut. Contohnya pada waktu itu saya sempat bertikai dengan teman dekat saya karena dia suka menuduh saya akan hal yang tidak saya lakukan. Saya memang sangat tidak menyukai dituduh-tuduh seperti itu, namun teman saya ini memang kepala batu. Jadi saya terpaksa untuk menjauhi dia selama kira-kira 1 minggu. Namun setelah saya merenung kembali dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan menghimbau hati saya untuk mau memaafkan dia dan berteman lagi dengan dirinya. Kadang saya juga suka bertikai dengan teman saya karena mereka suka menghina saya pendek, tidak berguna, jelek, bodoh, malu-maluin, dan masih banyak lagi. Ya mungkin memang beberapa dari hal tersebut benar bahwa saya memang pendek, namun cara penyampaian dari mereka sendiri itu menyakiti hati saya. Dan apa cara yang saya lakukan agar dapat memaafkan mereka itu adalah merenung dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya, serta mendengarkan lagu-lagu rohani supaya saya dapat merefleksikan diri saya, mengenal diri saya, apa yang telah saya lakukan dengan salah, dan mencoba membuat diri saya lebih baik lagi ke depannya agar mungkin hinaan dari teman-teman saya itu berkurang. Salah satu ayat yang saya pegang sampai saat ini, jika saya mengalami pertikaian dengan teman saya atau enggak keluarga saya, adalah dari Matius 5 ayat 44 yang berbunyi, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yang saya tangkap dari ayat itu adalah jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, marilah kita mengampuni mereka dan jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab jika api dibalas dengan api, maka api tersebut tidak pernah akan padam. Namun jika kita melawan api dengan air, api tersebut pasti perlahan-lahan akan padam. Jadi salah satu
masukan atau saran dari saya, jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, menzulimi kita, sebaiknya kita jangan membalaskan dendam kepada mereka, melainkan kita harus mendoakan mereka agar mereka tidak membenci kita lagi. Dan perasaan saya ketika segala pertikaian tersebut sudah saya lalui, saya merasa sangatlah lepas, bebas, merasa bahagia juga karena saya kembali dapat berteman dengan teman yang sudah berkelahi dengan saya, dan saya juga mendapat life skill baru, dapat pengetahuan baru, dapat cara untuk mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi di kedepannya. Ya, jadi sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah persekutuan doa kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa.
Ya Tuhan Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau telah melancarkan aktivitas KPD kami ya Tuhan, dan kami sudah melewati seluruh rangkaian aktivitas KPD kami ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu tadi ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tadi ya Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kedepannya ya Tuhan kami bisa mengaplikasikan firman tadi ya Tuhan ke dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami ya Tuhan, Andre Felix ya Tuhan, yang sedang dirawat di Wisma Atlet karena positif virus corona Tuhan. Tolong Tuhan jamah dia ya Tuhan, kuatkan dia ya Tuhan untuk melewati ini semua ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ia cepat sembuh ya Tuhan. Berkati setiap obat-obat yang dia makan ya Tuhan. Berkati tangan-tangan dokter yang merawat dia ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ia nanti ya Tuhan keadaannya Tuhan semakin membaik ya Tuhan setiap harinya ya Tuhan. Dan nantinya Tuhan ia bisa menjalani aktivitasnya seperti biasanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang sudah berulang tahun ya Tuhan dari Agustus dan sekarang yang sedang berulang tahun ya Tuhan di bulan Oktober ya Tuhan. Tuhan ya mereka adalah Hotlas, dia Kristabel, Maharani, dan Tessa ya Tuhan. Biarlah mereka semua ya Tuhan, Kau panjang umurkan mereka semua ya Tuhan, dan Kau berikan mereka semua kesehatan selalu ya Tuhan, dan perlindungan selalu ya Tuhan untuk menjalani aktivitasnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan di umur yang mereka injak hari ini ya Tuhan, biarlah mereka semakin bertumbuh dewasa ya Tuhan. Biarlah mereka ke depannya ya Tuhan bisa tertuju terus ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan yang masih terlanda virus corona Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami semua ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua ya Tuhan bisa melewati wabah ini dengan kuat ya Tuhan. Biarlah wabah ini juga cepat selesai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami sudah menyelesaikan PD kami ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Biarlah kami semua ya Tuhan aktivitasnya bisa berlancar dan baik lagi ya Tuhan. Dan kami bisa kembali ke tempat tidur kami masing-masing tanpa kurang satu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di atas segalanya kami manusia penuh dosa ya Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan.